Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Petani Milenial. Jadi kali ini kita akan membuat bibit vanili. Oke, bisa dilihat ini adalah bibit vanilinya. Langsung saja kita stek. Oke, kita buat beberapa ruas. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ruas. Setelah itu kita buang semua akar-akarnya, akar yang lama. Oke. Kemudian daun. Kita buang satu daunnya dan jangan semua. Tujuan daripada pembuangan akar untuk merangsang keluarnya akar-akar baru, dan tujuan untuk membuang daun yang paling bawah atau yang paling dekat di tanah itu agar tidak terjadi pembusukan. Dan kita tidak buang semua daunnya karena daun-daun yang tersisa ini berfungsi untuk menyerap panas dari matahari sehingga mempercepat tumbuhnya tunas. Oke, jadi perbedaan antara bibit yang panjang seperti ini yang sampai 6 ruas dengan bibit yang 2 ruas, kita buat bibit 2 ruas. Oke. Seperti ini. Perbedaannya ada pada titik pertumbuhan. Jadi bibit yang 2 ruas ini akan lebih lambat dalam tumbuh daripada yang 6 ruas ini. Setelah itu, setelah kita membuat bibitnya, kita rendam di dalam fermentasi air beras dicampur dengan gula, bisa gula merah ataupun gula pasir. Jadi kita campur selama kurang lebih 1 jam. Sebelum dicampur bisa kita anginkan terlebih dahulu sampai kering dari ujung pemotongan kita, itu sampai kering getahnya. Oke, hati-hati dalam pemotongan, jangan sampai getahnya kena tangan karena getah ini bisa menyebabkan gatal. Kita masukkan ke dalam lantang air berasnya. Bisa dilihat ini adalah air beras yang sudah difermentasi. Jadi tanda-tanda keberhasilan daripada fermentasi air beras itu dengan gula adalah adanya keluar bau yang yang tidak terlalu menyengat. Jadi baunya itu berbeda dengan bau apabila ada kotoran dan lain sebagainya. Oke. Setelah itu kita rendam sekitar 1 jam. Terus kita anginkan, kita simpan sampai kering. Oke. Ini adalah bibit yang sudah dianginkan, sudah direndam selama 1 jam, baru kita anginkan. Selanjutnya kita membuat medianya. Jadi media untuk bibit vanili di polybag, pertama kita memakai tanah yang agak gembur. Kemudian jerami. Ini adalah abu dari jerami. Jadi perbandingannya 1:1. 1 ember tanah dan 1 ember abu jerami. Kita campur. Kemudian kita masukkan 1 ember fermentasi kotoran kambing
dengan serabat kelapa yang sudah dihaluskan atau sudah dijadikan kokobik. Ini bisa dilihat. Ini adalah fermentasi dari kotoran kambing dengan kokobik. Kita masukkan, kita aduk sampai rata. Setelah diaduk, kita masukkan ke dalam polybag. Jadi kami di sini menggunakan polybag yang besar seperti ini. Ya, ukuran sedang. Oke, jadinya seperti ini. Oke, setelah jadi, kita tanam yang sudah kita keringkan tadi. Ini adalah bibit yang sudah kami campur ke dalam atau rendam dalam campuran air beras dengan dengan gula yang sudah difermentasi selama kurang lebih 10 hari. Kemudian kita tanam. Ini bisa dilihat. Jadi saya menggunakan bibit dengan 4 ruas. Kita tanam. Kira-kira seperti ini. Jadi apabila bibit kita panjang, mungkin sekitar 6 ruas atau 4 ruas seperti ini, kita bisa berikan bambu atau kayu, kita jadikan penyangga. Contohnya seperti ini, tapi kita memakai yang lebih kecil saja. Kemudian kita ikat apabila untuk menahan bibitnya supaya tidak tidak jatuh. Cara untuk menentukan mana yang akan kita tanam adalah bagian daunnya. Kita melihat bagian daunnya. Di sini kita bisa melihat dengan gampang letak daripada pucuk bibit vanili tersebut. Jadi cara membedakannya, kita lihat dari bagian atasnya. Ini adalah tempat tumbuhnya tunas. Jadi ini yang kita kasih di atas, kemudian daunnya ini yang di bawah. Otomatis ini akan kita tanam. Sama seperti tadi. Oke, sekian dulu tutorial dari petani milenial. Jangan lupa like dan subscribe.